Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabi Alimul Hakim dari Prodi PGSD Kebumen FKIP UNS tahun 2021, kelas 1B dengan NIM K7121187. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu yang lebih spesifik kepada penalaran induktif pengembangannya. Nah, kalian sudah tahu belum apa sih penalaran induktif? Jangan lupa simak videonya ya. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan dari belajar video ini. Check it out. Oke, baik. Setelah mengetahui tentang tujuan pembelajaran dari video ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, yaitu tentang penalaran induktif yang merujuk kepada pengembangan penalaran induktif. Pengembangan penalaran induktif ini meliputi 4 macam, yaitu tentang 1. Pengertian penalaran induktif. Yang kedua, tipe penalaran induktif. Yang ketiga, tentang skill yang dibutuhkan dalam penalaran induktif. Yang keempat, ada contoh soal penalaran induktif. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Ada yang tahu nggak di sini? Pengertian penalaran induktif itu apa? Yang tahu jawab di komen ya. Penalaran induktif atau inductive reasoning adalah kemampuan berpikir seseorang dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Oleh karena itu, proses penalaran induktif meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalis. Selain itu, ketepatan dengan dugaan juga sangat tergantung dari data dan pola yang tersedia. Prinsip penalaran induktif adalah menyelesaikan permasalahan matematika jika tidak menggunakan rumus, melainkan memperhatikan data atau soal. Data tersebut diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan kerangka atau pola dasar tertentu yang kita cari sendiri. Kerangka tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Materi selanjutnya ada tipe-tipe penalaran induktif. Ada yang tahu nggak di sini tipe-tipe penalaran induktif apa aja? Nah, tipe-tipe penalaran induktif yaitu meliputi 1. Generalisasi induktif. Yang kedua tentang induksi statistik. Yang ketiga tentang analogi. Yang keempat hubungan kausal. Kita masuk ke penalaran induktif yang pertama, yaitu generalisasi induktif. Dalam tipe induktif reasoning ini, kita melihat sebuah bukti dari berbagai situasi yang pernah terjadi dan mirip dengan situasi yang dihadapi sekarang. Kemudian, dari kumpulan bukti-bukti tersebut, kita bisa menarik kesimpulan untuk kemudian membuat sebuah keputusan. Sebagai contoh, selama 6 tahun, perusahaan tempatmu bekerja selalu mencapai tingkat penjualan tertinggi di bulan Juli. Berdasarkan informasi tersebut, kita pun bisa menyarankan untuk meningkatkan produksi sebelum memasuki bulan Juli. Yang kedua adalah tentang induksi statistik. Di tipe ini, kita menggunakan data dan statistik untuk menarik sebuah kesimpulan. Meskipun statistik memudahkan dalam membuat sebuah prediksi, kita juga harus selalu mengupdate data tersebut karena ada kemungkinan bukti yang baru selalu muncul. Contoh dari tipe penalaran induktif ini adalah sebagai berikut. 85% penjualan bulan lalu berasal dari e-commerce. HIJ adalah situs e-commerce dengan angka penjualan terbesar di antara lainnya. Berarti, dapat disimpulkan bahwa penjualan besar paling sering terjadi di HIJ. Yang ketiga yaitu analogi. Adalah cara penarikan kesimpulan dari sebuah penalaran dan membandingkan dua
hal yang mempunyai sifat yang sama. Analogi memiliki 4 fungsi, yakni 1. Membandingkan beberapa orang yang memiliki kesamaan sifat. Yang kedua, meramalkan kesamaan. Yang ketiga, menyingkap kekeliruan. Yang keempat, mengklasifikasi. Sebagai contoh, jangan kita seperti katak dalam tempurung, yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri, namun sebenarnya kita belumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. Yang keempat, ada hubungan kausal. Adalah penalaran yang dapat dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran hubungan kausal masih terdiri dari 3 macam lagi, yaitu yang pertama ada sebab akibat. Sebagai contoh, Andi tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga menjadikan ia mengalami kecelakaan. Yang kedua ada sebab akibat. Perut Ani sakit karena tadi tidak makan sarapan. Yang ketiga ada akibat-akibat. Pak guru mengajarkan sejarah tidak berangkat ke sekolah sehingga nanti pelajaran sejarah akan kosong. Selanjutnya ada tentang skill yang dibutuhkan dalam penalaran induktif. Skill yang pertama yaitu tentang perhatian terhadap detail. Kita tidak akan bisa menarik kesimpulan tanpa memperhatikan detail-detail yang ada. Jika kita ingin menarik kesimpulan, cobalah untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Dengan lebih mudah memperhatikan lingkungan sekitar, kita bisa menganalisis suatu hal dengan lebih mudah. Skill yang kedua adalah memahami pola. Seseorang berkemampuan penalaran induktif yang baik dapat mengetahui pola dari sebuah situasi dengan cepat. Mereka mengetahui bahwa suatu dapat terjadi karena ada beberapa hal atau event yang terjadi sebelumnya dan mempengaruhi apakah suatu hal terjadi atau tidak. Skill yang ketiga yaitu membuat prediksi. Setelah mengetahui pola terhadap suatu hal, kemampuan memberikan prediksi berdasarkan informasi yang dimiliki adalah skill selanjutnya. Dengan kemampuan membuat prediksi, kita bisa mengetahui apa saja yang akan terjadi atau yang tidak akan terjadi di waktu tertentu, sehingga kita bisa mencari solusi agar bisa meminimalisir dampak hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah kemampuan mengingat yang kuat. Kemampuan penalaran induktif terkait erat dengan kemampuan mengingat dan mengingatkan berbagai hal-hal yang terjadi sebelumnya. Yang kelima, menggunakan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mencari tahu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi otomatis memiliki tingkat empati yang tinggi, sehingga dapat mengetahui alasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, yaitu ada contoh soal penalaran induktif. Kerbau punya mata, ayam juga punya mata, kucing punya mata. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap hewan punya mata. Dugaan-dugaan diambil dari setiap hewan pasti punya mata, padahal belum tentu setiap hewan punya mata. Contoh soal yang kedua. Sapi mempunyai 4 kaki. Kucing mempunyai 4 kaki. Anjing mempunyai 4 kaki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap hewan punya 4 kaki, padahal enggak setiap hewan juga punya 4 kaki. Contoh soal selanjutnya yaitu berapakah hasil penjumlahan bilangan berikut? Bilangannya ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 199.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan pola sebagai berikut. Kita menentukan banyak sukunya terlebih dahulu, kemudian menghitung penjumlahannya. Dari soal yang disebutkan di atas, diketahui bahwa angka-angka yang dijumlahkan adalah angka ganjil, maka kita membuatnya dari mulai 1, kemudian ada 1 ditambah 3, ada 1 ditambah 3 ditambah 5, ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, dan seterusnya sampai kita menemukan angka yang terakhir, yaitu ditambah 199. Namun cara itu adalah cara yang mungkin akan agak lama menghitungnya. Nah, ada cara yang kedua untuk menghitung berapa sih? Jawabannya, nah, caranya yaitu dengan perpangkatan. Perlu kita ketahui bahwa penjumlahan yang tadi, yang cara sebelumnya, kita kan diketahui bahwa 1 ditambah 3. Nah, hasilnya dari 1 ditambah tidak ditambah itu adalah 1. 1 pangkat 2 adalah 1. Nah, yang kemudian kan ada ditambah 3. Nah, 1 ditambah 3 adalah 4. Perlu kita ketahui bahwa 4 adalah hasil perpangkatan dari 2 pangkat 2. Selanjutnya itu ada 1 ditambah 3 ditambah 5. Nah, jumlahnya berapa? 9, bukan? Nah, 9 juga hasil perpangkatan dari 3 pangkat 2. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik tambah 199 adalah 100 di pangkat 2. Nah, jadi jawabannya adalah 10.000. Pada soal tersebut, 199 merupakan bilangan ganjil yang ke-100. Jadi, perpangkatannya 100 dipangkat 2 adalah 10.000. Kesimpulannya adalah bisa dibaca di slide selanjutnya. Nah, sumber pembahasan video ini bisa kalian lihat di link berikut ini. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Dadah!